Perkenalkan, nama saya Livia Taramawan, dan hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek penelitian saya yang berjudul Seni Batik Indonesia di Mata Orang Asing. Pertama-tama, untuk membahas tentang latar belakang, jadi alasan mengapa saya memilih topik ini adalah karena pertama, pada dasarnya kesenian Indonesia itu sangat besar dan sangat memiliki banyak arti. Sekarang ini terdapat banyak orang asing yang mulai mengenal kesenian Indonesia, namun sayangnya masih banyak dari mereka yang belum mengerti kesenian itu sendiri. Salah satu kesenian yang saya ambil adalah batik. Jadi, batik ini adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan malam, sehingga bentuk lukisannya berseni tinggi. Lalu, karena orang asing ini mulai mengenal batik, saya mencari tahu bagaimana mereka mengenal batik Indonesia itu sendiri. Setelah saya cari tahu, ternyata mereka mengenal batik berdasarkan pengalaman mereka yang berkunjung ke Indonesia, lalu juga ada pengaruh para artis terkenal seperti Paris Hilton yang mengenakan batik, lalu juga ada pengaruh dari para YouTuber dan influencer yang sedang menetap di negeri asing lalu menggunakan pakaian batik. Karena pengaruh-pengaruh dari para artis, YouTuber, influencer ini, jadinya banyak orang asing yang memiliki minat terhadap batik. Karena itu saya mulai ingin mencari tahu apa pandangan mereka terhadap batik dan apa yang menurut mereka menarik mengenai batik itu sendiri. Membahas tentang rumusan masalah. Jadi selama saya mencari tahu tentang batik Indonesia, saya menemukan beberapa berita mengenai penurunan ekspor batik Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 2016 ke 2017 itu mengalami penurunan sebesar 61%. Dan itu adalah penurunan paling drastis untuk di masa ini. Karena itu, rumusan masalah yang saya punya adalah, pertama, apa yang menyebabkan ekspor batik menjadi menurun? Lalu yang kedua adalah seberapa besar ketertarikan dan penggunaan orang asing terhadap batik Indonesia. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, agar dapat mengetahui seberapa besar ketertarikan warga asing dengan batik. Tujuan kedua adalah mencari tahu penggunaan warga asing terhadap batik. Yang ketiga adalah mengetahui makna batik bagi warga asing. Dan yang keempat adalah mengetahui peristiwa awal mula batik disukai oleh warga asing. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah pertama, agar dapat memahami lebih dalam mengenai pengertian, jenis, dan sejarah batik. Dan yang kedua adalah dapat dijadikan sebagai peluang dalam berbisnis atau membuka usaha. Dan yang ketiga adalah agar dapat memiliki ilmu atau wawasan mengenai seni budaya Indonesia, yaitu batik. Untuk membahas tentang landasan teori, saya mengambil 5 jurnal sebagai referensi untuk jawaban dari rumusan masalah yang sebelum tadi saya bahas tadi. Untuk jurnal pertama, ini ada jurnal yang ditulis oleh Ihya Ulamendi tahun 2009 yang berjudul Batik dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional. Jadi, Ihya Ulum ini menarik kesimpulan bahwa yang pertama, prospek batik dalam bidang ekspor ini sangat bagus. Yang kedua adalah rata-rata pertumbuhan ekspor batik sebesar 8,4% per tahun. Dan yang ketiga adalah masalah yang harus dipecahkan di dalam ekspor batik ini adalah masalah HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi HKI ini adalah seperti hak yang dimiliki oleh motif batik itu sendiri. Jadi pada tahun 2009 itu masih terdapat banyak kasus mengenai orang-orang asing yang mengambil motif batik Indonesia. Jadi mereka mencuri motif batik Indonesia itu sendiri. Untuk jurnal yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Irham Surya Susanto tahun 2015 yang berjudul Diplomasi Batik Indonesia di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini Irham menarik kesimpulan bahwa karena sebagian besar masyarakat Amerika Serikat ini tidak mengerti Indonesia, salah satunya batik, dan karena itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat. Upaya-upaya yang upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti mengadakan pameran, setelah itu lomba, setelah itu dapat mengadakan sebuah event mengenai batik, lalu juga dapat membuat desain-desain poster batik yang dapat di-share melalui sosial media ataupun secara langsung seperti spanduk gitu.
Untuk jurnal yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Adisti Paramita Apsari tahun 2012 yang berjudul Diplomasi Kebudayaan Indonesia ke Amerika Serikat melalui sosialisasi batik pasca pengukuhan batik oleh UNESCO dan implikasinya terhadap perkembangan batik di Amerika Serikat. Jadi di sini Adisti mengambil kesimpulan bahwa warga asing sangat tertarik dan menyukai batik Indonesia. Karena itu batik sangat berkembang pesat di negara asing, terutama Amerika Serikat itu sendiri. Untuk jurnal yang keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh M. Firdaus Benyamin dan Arus Reka Prasetya tahun 2015 yang berjudul Lokalisasi Karya Seni Batik Indonesia sebagai Strategi Komunikasi Multikultural dalam Era Komunitas ASEAN. Jadi di sini mereka memberi kesimpulan bahwa sebenarnya warga asingnya memang sudah mengenal batik Indonesia, namun sayangnya mereka belum mengerti asal-muasal batik itu sendiri. Mereka hanya mengerti apa itu batik secara keseluruhan, dan mereka yang mengerti mengenai sejarah dan makna batik itu sendiri. Karena itu banyak desainer di dunia yang sebenarnya memang sudah memasukkan unsur batik, namun mereka menggunakan batik tersebut dengan metode yang tidak seharusnya, yang seharusnya kan padahal harusnya menggunakan canting dan lilin malam, tapi di sini mereka menggunakan batik kontemporer. Jadi itu hasil modifikasi mereka sendiri. Jadi ya banyak yang menganggap bahwa para desainer-desainer dunia ini tuh mencuri motif batik Indonesia. Untuk jurnal yang kelima adalah jurnal milik Nuning Damayanti Adi Sasmito tahun 2018 yang berjudul Historiografi Globalisasi Batik, Masa Kolonial dan Tantangan Global Era Kontemporer. Jadi di sini Nuning menyimpulkan bahwa batik sudah tidak populer lagi di Eropa sejak abad ke-20. Hanya dapat terjadi karena adanya globalisasi. Makanya itu, karena globalisasi ini, banyak generasi muda yang sudah tidak punya ketertarikan lagi terhadap batik. Karena itu, karena globalisasi juga membuat seni Indonesia sendiri, seni batik Indonesia yang tradisional mulai luntur atau menghilang. Untuk sekarang ini, batik hanya dikembangkan dan diinovasikan. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan metode historis, yang dimana saya mengambil sumber yang berjenis sekunder. Jadi saya mengambil dari jurnal, buku, intinya itu adalah jurnal-jurnal atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Gitu. Saya menggunakan metode historis karena ada halangan COVID-19 dan saya mempunyai keterbatasan dalam mencari objek peneliti. Membahas tentang hasil penelitian, jadi untuk pertama-tama, sini saya akan membahas mengenai ketertarikan orang asing terhadap batik pada abad 19. Jadi untuk pertama-tama, pada awal abad 19, lebih tepatnya pada tahun 1817, Thomas Stamford Raffles ini menulis buku yang berjudul History of Java. Jadi Thomas Stamford Raffles ini adalah gubernur Jawa pada saat itu, dan dia menulis pengalamannya selama di Indonesia. Dia menulisnya dalam buku History of Java itu. Dan di situ terdapat seni batik Indonesia sendiri. Dia juga membawa seni batik Indonesia itu ke negeri Inggris dan ke Eropa. Selain Thomas Stamford Raffles, terdapat seorang pemuda lagi yang bernama Evan Richke Vorsal. Jadi Evan Richke Vorsal ini pernah menetap di Indonesia selama 4 tahun. Lalu pada tahun 1873, dia mulai balik lagi ke negeri asalnya, yaitu Belanda. Dan ia mulai memperkenalkan batik Indonesia kepada masyarakat Eropa. Pada saat itu, ia juga menghadiahkan tekstil Indonesia kepada katedral. Sekarang tekstil tersebut berada di Volendam Museum di Rotterdam. Selain menghadiahkan tekstil, Evan Richke Vorsal ini juga mengadakan pameran batik di Amsterdam tahun 1883. Dan hasilnya itu sangat memuaskan. Banyak sekali orang Eropa yang sangat mencintai batik, sangat memiliki ketertarikan terhadap batik. Pada tahun 1898, ia juga mulai mengadakan pameran batik lagi, tapi untuk saat itu ia menyempatkan para pengunjung untuk melihat wanita pembatik sedang membatik di kota Den Haag.
Pada akhir abad 19, teknik batik ini sangat digemari oleh banyak orang, terutama orang Eropa. Karena pada saat itu orang-orang Eropa sangat menyukai seni kerajinan, ya dimana seni-seni yang seperti seni batik, seni menyulam, intinya itu adalah seni-seni yang tidak memiliki unsur teknologi atau industri. Jadi mereka sangat menyukai seni-seni murni. Di sini dapat dilihat pada karya William Morris, seperti Strawberry Thief, Honeysuckle, Pimpernel, nah masih banyak lagi sebenarnya. Untuk ketertarikan orang asing terhadap batik pada abad 20, jadi pada tahun 1900 digelar pameran batik tingkat dunia di Exposition Universal Paris. Dampak dari pameran ini terdapat banyak sekali masyarakat Eropa yang mulai memiliki ketertarikan lebih besar lagi terhadap Indonesia, dan akhirnya mereka menyempatkan diri mereka untuk pergi mengunjungi dan menetap di Indonesia. Selain Perancis, digelar juga pameran batik di kota Krefeld, Jerman, sampai pameran tersebut masuk koran. Pada tahun 1903, teknik batik ini mulai dipelajari oleh seniman Belanda, dan hasilnya itu seniman ini mulai membuat hasil batik kontemporer atau batik modifikasi. Jadi masih memiliki unsur Indonesia, namun dimodifikasikan dengan unsur-unsur yang disukai oleh orang-orang Eropa pada saat itu. Hasilnya dipamerkan pertama kali di Jerman. Pada masa Perang Dunia Pertama, pameran batik ini diselenggarakan hanya di sekitar negara-negara Eropa seperti Swiss, Jerman, Inggris, dan lain-lain. Untuk pada masa Perang Dunia II, pameran batik ini mulai diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, Australia. Dia adalah benua-benua yang lebih luas lagi selain Eropa. Masih membahas mengenai ketertarikan orang asing pada abad 20. Jadi sebenarnya memang pada awal abad 20 ini batik menyebar dengan cepat dan mempengaruhi tren motif gaya busana di Eropa. Dan ini juga dapat dibuktikan dengan melihat gaya-gaya Art Nouveau yang diterapkan pada tekstil hingga paruh abad ke-20. Namun karena kemunculan Art Deco atau kemunculan seni-seni yang sampai sekarang masih ada, membuat batik memudar di kalangan para masyarakat Eropa. Jadi pada akhir abad 20, batik Indonesia ini udah mulai meredup di kalangan para masyarakat Eropa. Untuk ketertarikan orang asing terhadap batik pada abad 21, karena batik Indonesia ini memang sudah mulai memudar pada akhir abad 20, namun masih banyak orang-orang Eropa yang masih memiliki ketertarikan terhadap batik Indonesia sampai sekarang ini. Walaupun memang tidak banyak, tapi masih ada. Buktinya sendiri di Inggris atau Britania Raya, terdapat organisasi yang bernama The Batik Guild, dan di sini dapat lihat karya-karya para anggota The Batik Guild. Karena globalisasi ini, jadi batik komodifikasi ini sangat ada di mana-mana dan sama sekali tidak terlihat seperti batik Indonesia. Makanya ini dampaknya terdapat banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa padahal sebenarnya batik komodifikasi ini adalah batik dari Indonesia itu sendiri, inspirasinya. Untuk campur tangan dengan berbagai negara, saya di sini akan membahas pertama-tama saya akan membahas tentang campur tangan batik dengan negara Eropa. Jadi di Eropa Timur ada negara Polandia. Jadi Polandia ini memiliki tradisi leluhur untuk mendekorasi telur dengan teknik wax resist dyeing. Teknik wax resist dyeing ini teknik yang digunakan terhadap batik sama seperti itu ya. Jadi sama-sama menggunakan lilin malam. Tapi untuk yang di sini tidak menggunakan canting Polandia. Polandia tidak menggunakan canting teknik ya. Jadi mereka menggunakan lilin malam. Telur tersebut diberi nama telur pisanka atau pisan GX. Karena masuknya batik Indonesia ke Eropa pada saat itu, membuat Polandia ini mulai menerapkan tekniknya yang sebelumnya telur, jadi menerapkan tekniknya ke kain. Selain Polandia, Belanda juga mempunyai batik ciri khas mereka sendiri.
Hal ini berawal mulai dari saat zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi pada saat itu warga-warga keturunan Belanda sangat tertarik dengan batik Indonesia. Jadi mereka mulai menambahkan unsur motif bunga Eropa dan tokoh-tokoh cerita dongeng. Ini dapat dilihat karya milik Carolina Josephina Frankomen. Jadi Carolina Josephina Frankomen ini adalah wanita yang pertama kali membuat gaya batik Belanda. Ini karyanya yang terinspirasi dari cerita dongeng The Red Turtle Reading Hood atau Si Kerudung Merah. Jadi Carolina Josephina ini sebenarnya adalah wanita yang mempunyai keturunan Eropa dan Indonesia. Pada tahun 1840, ia mulai membuka usaha batik Belanda di Surabaya dan hasilnya sangat laris. Untuk campur tangan batik dengan India, jadi sebenarnya India ini sudah mempunyai tekstil ciri khas mereka sendiri. Namun sayangnya mulai menghilang sejak abad ke-19 karena adanya besar impor kain cetak Inggris. Pada saat itu, Rabindranath Tagore, seorang penyair, ia mulai mengunjungi Indonesia pada tahun 1927. Pada saat itu, ia juga pergi mengunjungi Pangeran Mangkunegara VII. Jadi saat ia mulai tinggal di Indonesia, saat mengalami kunjungan ke Indonesia, ia sangat terkejut karena ia melihat bahwa batik Indonesia ini masih diproduksi. Karena itu ia mulai mengumpulkan batik Indonesia yang membawanya ke India dengan tujuan agar dapat menghidupkan kembali batik India. Untuk campur tangan batik dengan Australia, jadi sekitar pada tahun 1970, batik Indonesia ini mulai diperkenalkan kepada komunitas aborigin di Australia Selatan. Saat itu seni kerajinan mulai diminati kembali lagi, jadi masyarakat komunitas aborigin ini sangat mudah menerima batik. Sayangnya saat ini tekstil batik aborigin ini jarang dibuat lagi, karena menurut mereka dengan menggunakan media kanvas dan lukisan akrilik itu lebih tinggi harganya dan lebih cepat untuk diproduksi. Untuk campur tangan batik dengan Afrika, jadi ini semua berawal dari pedagang Belanda yang datang dari Indonesia pergi mengunjungi Afrika. Pedagang ini memperkenalkan batik kepada masyarakat Afrika pada pertengahan abad 19. Masyarakat Afrika mulai mengolah batik tersebut dan memodifikasi batik. Perbedaan yang dimiliki oleh batik Indonesia dan Afrika sendiri itu dapat dilihat dari teknik pembuatannya. Teknik pembuatan di Indonesia sendiri kan menggunakan canting serta lilin malam. Sedangkan untuk Afrika, mereka menggunakan teknik adire eleso dan adire eleko. Jadi adire eleso ini adalah metode mengikat dan menjahit pola motif di kain yang baru dicelupkan ke pewarna. Sedangkan untuk adire eleko adalah metode penambahan pasta pati sebagai pengganti lilin. Sebenarnya beberapa negara di Afrika lainnya juga menggunakan lumpur, namun itu sangat jarang. Untuk masih membahas tentang campur tangan batik dengan Afrika, sejak terpilihnya Nelson Mandela menjadi presiden pada tahun 1994, batik Afrika ini jadi dikenal sebagai nama Madiba shirt. Jadi Madiba ini sebenarnya berasal dari nama marganya Nelson Mandela, itu suku Saksa. Jadi Nelson Mandela ini awal mula mengetahui batik itu sebenarnya dari Presiden Soeharto pada tahun 1990. Saat itu saat itu Nelson Mandela pergi mengunjungi Indonesia dan Presiden Soeharto memberikan baju batik sebagai hadiah kepada Nelson Mandela. Sejak saat itu Nelson Mandela sangat mencintai batik, sangat jatuh cinta terhadap batik, dan akhirnya ia meminta toko pakaian langganannya untuk membuat kemeja yang persis motifnya dengan yang persis motif kain batiknya. Ya maaf. Jadi ya Nelson Mandela mulai meminta toko pakaian langganannya untuk membuat baju kemeja yang mempunyai motif mirip seperti batik. Untuk campur tangan batik dengan Thailand, sebenarnya batik Thailand ini memang terinspirasi dari batik Indonesia. Hanya saja perbedaannya itu dapat terlihat dari corak dan warna pada batik Thailand. Corak yang dimiliki oleh batik Thailand ini lebih cerah dan berwarna-warni. Lalu mereka juga lebih kebanyakan memiliki unsur motif hewani dan nabati. Untuk campur tangan batik dengan Sri Lanka,
Ini semua berawal mulai dari pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi, saat itu banyak seniman dan pengrajin batik dari Jawa yang diboyong atau dipindahkan ke Sri Lanka. Karena itu, orang-orang Indonesia ini mulai mengalami akulturasi dengan para masyarakat Sri Lanka. Jadinya muncul motif batik Sri Lanka yang menampilkan corak-corak dan ragam hias yang berkaitan dengan para asal-usul pembuatnya atau pembuat batik itu. Karena di Sri Lanka sendiri ini mempunyai banyak sekali batik tulis daripada batik cetak atau batik print, jadi permintaan para wisatawan yang datang ke Sri Lanka ini sangat tinggi. Karena batik tulis itu kan tidak dapat di copy paste gitu. Jadi makanya terdapat banyak industri batik tulis di Sri Lanka. Untuk campur tangan batik dengan Malaysia, jadi ini semua berawal mulai dari hubungan perdagangan Kerajaan Melayu di Jambi dengan pesisir utara Jawa. Kedua tempat tersebut saling mempengaruhi seni batiknya. Dan pada akhirnya, masyarakat Malaysia menggunakan blok kayu untuk membuat tekstil batik. Sejak datangnya Haji C. Subin, orang Indonesia, pengusaha batik Indonesia, jadi Haji C. Subin ini mulai datang ke Malaysia pada tahun 1911, dan ia memperkenalkan metode pembuatan batik dengan menggunakan lilin, canting, dan penggunaan baja yang pada saat itu menggunakan batik. Itu metode untuk batik stempel. Ya. Perbedaan dari batik Malaysia dan Indonesia sendiri itu dapat terlihat dari motifnya. Jadi motif batik Malaysia ini lebih memiliki banyak unsur alam, karena menurut mereka kalau memasukkan unsur seperti makhluk hidup seperti manusia atau hewan, itu menurut mereka menentang peraturan agama Islam. Makanya itu banyak sekali batik-batik Malaysia yang memiliki unsur alam. Selain itu batik Malaysia ini terkenal dengan motif geometriknya. Mengenai campur tangan batik dengan Tiongkok, jadi pada ratusan tahun yang lalu, para penduduk Tiongkok atau Tionghoa ini banyak bermukiman di Jawa, seperti Lasem, Cirebon, Pekalongan, dan lain-lain. Karena itu mereka mulai mengalami akulturasi. Lalu mereka memiliki budaya luhur mereka sendiri dari Tiongkok. Karena akulturasi ini, pakaian penduduk Indonesia menggunakan sarung batik mulai diberi ragam hias budaya Tiongkok. Batik ragam hias Tiongkok ini juga dapat disebut sebagai batik pecinan. Motif batik pecinan biasanya itu lebih rumit, dan mereka punya ragam hias satwa mitos Tiongkok seperti naga, burung hong, kura-kura, dan lain-lain. Lalu mereka juga kadang menambahkan ragam hias bunga seperti bunga lotus, bunga teratai, dan lain-lain. Untuk campur tangan batik dengan Jepang, jadi ini semua berawal mula dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saat itu pemerintah Jepang ingin menghadiahkan orang-orang Indonesia yang sangat berjasa di organisasi Jawa Hokokai. Jadi akhirnya pemerintah Jepang ini meminta industri batik pecinan untuk membuat batik kepada orang-orang Indonesia yang berjasa di organisasi Jawa Hokokai. Karena itu, banyak orang-orang Tionghoa yang memproduksi batik Jawa Hokokai dengan menggunakan motif dan warna budaya Jepang, yang juga ditambah dengan latar motif batik keraton. Ragam hias batik Jawa Hokokai ini sangat mempunyai banyak unsur bunga sakura, krisan, dahlia, dan lain-lain. Motif Susuo Moyo adalah motif yang paling sering digunakan pada batik Jawa Hokokai, karena di Jepang, mereka juga mempunyai motif yang dapat dilihat pada kimono, dan itu motif-motif kimono ini biasanya mempunyai motif yang berdiagonal. Makanya batik Jawa Hokokai ini dilihat dari gambar banyak sekali yang berdiagonal. Itu namanya motif Susuo Moyo. Membahas mengenai ekspor batik. Jadi ini adalah data dari tahun 2004 sampai tahun 2020, bulan Januari sampai Juli. Ini dapat dilihat pada tahun 2014 sampai 2016, ekspor batik ini mengalami masa kejayaan karena upaya memperkenalkan batik Indonesia kepada warga Amerika Serikat. Pada saat itu, banyak diadakan pameran batik di Amerika Serikat,
Lalu selain pameran batik juga dirayakan lomba-lomba batik. Setelah itu juga ada selain lomba batik juga diperkenalkan lomba budaya Indonesia yang lainnya seperti lomba menari. Di Amerika sendiri juga terdapat komunitas pencinta batik yang bernama Gallery of Indonesia. Namun sayangnya ekspor batik ini mulai mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini mencapai 61%, dan itu adalah penurunan paling drastis. Jadi penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Jadi faktor pertama itu adalah faktor sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang terdapat di Indonesia itu hanya ada 200.000 orang setiap industrinya. Maka itu perlu upaya untuk menarik para generasi muda untuk membuat batik. Faktor kedua adalah kompetisi negara tetangga. Seperti saya bahas sebelumnya, terdapat banyak sekali negara-negara yang punya batik, dan itu juga merugikan Indonesia sendiri. Selain permasalahan negara-negara yang memiliki batik ciri khas mereka sendiri, juga ada permasalahan HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi sampai sekarang ini masih terdapat beberapa kasus mengenai orang-orang asing yang mencuri motif batik Indonesia. Lalu faktor ketiga adalah dana penyelenggaraan. Walaupun pada tahun 2014 sampai 2016 ini mengalami masa kejayaan karena menyelenggarakan banyak pameran, namun itu dana penyelenggaraannya sangat besar. Maka dana penyelenggaraan Indonesia sendiri kan terbatas gitu. Untuk faktor keempat itu adalah karena selera masyarakat asing. Jika dilihat sendiri, sebenarnya manusia itu seleranya atau kepribadiannya itu terpengaruh dari lingkungan kehidupan mereka sendiri. Ini dapat dibuktikan dengan para Indonesia yang memang sengaja menggunakan sarung batik itu karena Indonesia sendiri mempunyai iklim tropis. Jika dibandingkan dengan para masyarakat Eropa yang tinggal di daerah dingin, itu yang memungkinkan untuk mereka untuk menggunakan sarung batik. Untuk analisis jurnal, di sini saya membandingkan penelitian masyarakat Indonesia dengan penelitian Maria Monska-Friend. Jadi, para peneliti masyarakat Indonesia ini mengambil kesimpulan bahwa minat ketertarikan masyarakat asing terhadap batik Indonesia itu sudah menurun. Lalu, selain kesimpulan yang mereka ambil ini, mereka juga mengambil kesimpulan bahwa para masyarakat asing ini sebenarnya memang mengenal batik Indonesia, namun permasalahannya adalah mereka mengkomodifikasikan batik Indonesia itu sendiri. Dan juga terdapat banyak kasus mengenai masyarakat asing atau desainer dunia yang mencuri seni batik Indonesia, dan bahkan mereka tidak mengakui bahwa produk yang sebenarnya inspirasi dari Indonesia, mereka yang mengakui bahwa itu tidak terinspirasi dari Indonesia. Jadi mereka hanya mengakui itu adalah inspirasi dari mereka sendiri. Untuk penelitian Maria Monska-Friend, jadi Maria Monska-Friend ini adalah seorang warga asing, dan ia sudah meneliti penyebaran seni batik Indonesia di berbagai negara seperti Afrika, Australia, dan negara-negara lainnya. Dan di sini dia menyimpulkan bahwa warga asing ini, terutama warga Eropa, masih memiliki ketertarikan terhadap batik Indonesia. Jika dibandingkan penelitian Maria dengan penelitian masyarakat Indonesia, perbedaannya hanyalah terdapat pada ruang lingkup penelitiannya. Penelitian masyarakat Indonesia ini hanya meneliti pada satu tempat saja, seperti di Eropa atau di Indonesia saja, atau di Amerika saja. Sedangkan penelitian Maria ini lebih luas. Ia meneliti ke Afrika, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Kesimpulan saya, jadi seni batik ini sebenarnya memang sudah dikenal oleh para masyarakat asing. Sayangnya para generasi muda seperti generasi Z ini yang berasal dari negeri asing belum dapat mengenal atau bahkan mengetahui apa itu batik Indonesia sendiri. Lalu sebenarnya pernyataan yang seni batik Indonesia sudah dikenal oleh para masyarakat asing ini dapat dibuktikan dengan adanya komunitas
komunitas melestarikan budaya Indonesia di negeri asing seperti komunitas The Batik Guild, The Gallery of Indonesia, yang di Amerika Serikat dan di Inggris. Ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya masyarakat asing ini memiliki minat terhadap kesenian Indonesia. Selain itu, kesenian Indonesia ini memang mengalami proses komodifikasi dan asimilasi karena memang dampak dari globalisasi. Karena itu, karena komodifikasi ini jadinya banyak sekali orang-orang asing dan bahkan orang Indonesia itu tidak menyadari bahwa motif-motif yang batik kontemporer ini sebenarnya terinspirasi dari motif batik Indonesia. Lalu mengenai penurunan ekspor batik, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jadi penurunan ekspor batik ini dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia di Indonesia, lalu juga adanya kompetisi negara asing, lalu kebutuhan dana penyelenggaraan itu sangat dibutuhkan, dan adanya perbedaan selera masyarakat asing. Berikut adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.